Pada 1 April 2026, dalam proyek Artemis II, NASA mengirim 4 orang astronot untuk terbang mengitari bulan. Nah, ini tuh sebagai persiapan agar manusia bisa nanti kembali lagi menginjakkan kaki ke bulan. Nah, proyek Artemis ini adalah langkah awal dari cita-cita NASA agar manusia itu tidak hanya bisa kembali ke bulan untuk berbagai pengujian ilmiah, tapi juga adalah langkah awal untuk mengeksplorasi luar angkasa. Karena bulan nanti rencananya akan dijadikan pit stop atau rest area nanti kalau seandainya manusia mau ke Mars, itu mampir dulu ke bulan. Dan kenapa sih NASA tuh pengen banget manusia itu bisa ke planet Mars? Karena beberapa ilmuwan yang ada di NASA itu ternyata punya cita-cita untuk menterraforming planet Mars itu sebagai rumah kedua yang nanti layak dihuni oleh manusia. Tapi emang semudah itu ya? Keinginan untuk mencari planet lain sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Sejak teleskop modern berkembang, para ilmuwan tuh terus mencari eksoplanet atau planet yang ada di luar tata surya kita. Mereka tuh ngeliat, ada nggak sih di antara berbagai bintang ini planet-planet yang kira-kira bisa dihuni. Misi Kepler milik NASA berhasil menemukan ribuan kandidat. Beberapa memang berada di wilayah yang disebut habitable zone, yaitu wilayah yang secara teori mungkin ada air dalam bentuk cair. Tapi layak dihuni bukan berarti siap dihuni manusia. Karena planet seperti Kepler 452b memang sering dijuluki kembarannya bumi. Tapi jaraknya sendiri itu sekitar 1400 tahun cahaya. Gravitasinya juga di planet ini diperkirakan lebih besar daripada bumi. Lingkungannya juga kemungkinan sudah mengalami evolusi miliaran tahun lebih lama dibandingkan planet kita. Artinya, walaupun planet itu benar-benar mirip bumi, mencapainya saja sudah menjadi tantangan luar biasa dengan teknologi yang kita miliki saat ini. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita tidak bisa menemukan bumi kedua, lalu gimana sih cara membuatnya sendiri? Ide inilah yang melahirkan sebuah eksperimen terkenal bernama Biosphere 2. Pada awal tahun 1990, para ilmuwan tuh membangun kubah raksasa yang ada di Arizona. 8 orang dikurung selama hampir 2 tahun di dalam sebuah ekosistem buatan. Tujuannya tuh simpel. Mereka mencoba membuat miniatur bumi. Kalau seandainya eksperimen ini berhasil, maka suatu hari nanti manusia mungkin bisa aja membangun koloni di planet Mars. Namun yang terjadi malah aneh nih. Oksigen di dalam biosphere itu terus menurun. Keseimbangan ekosistemnya pun mulai rusak. Nah, banyak proses kimia yang sebelumnya tidak pernah diprediksi ternyata terjadi di dalam sana. Bahkan para ilmuwan akhirnya harus memasukkan oksigen dari luar supaya para orang-orang subjek tes di dalam biosphere ini bisa tetap bertahan hidup. Eksperimen ini akhirnya menunjukkan satu pelajaran besar bahwa selama jutaan tahun, bumi itu menjalankan miliaran proses biologis, kimia, geologi, dan atmosfer secara bersamaan dan otomatis. Dan kita sekarang menikmatinya tuh secara free aja. Artinya, meniru seluruh sistem itu jauh lebih sulit daripada yang kita bayangkan. Bukan hanya soal udara sih. Tubuh manusia sendiri ternyata sangat bergantung pada kondisi bumi. Gravitasi, atau biasanya G kalau dalam sains, menjaga kepadatan tulang dan otot manusia. Atmosfer juga. Atmosfer itu melindungi kita dari suhu ekstrim yang ada di luar angkasa sana. Medan magnet bumi juga mengurangi paparan radiasi kosmik yang dapat merusak sel-sel DNA kita. Ketika para astronot tinggal lama di luar angkasa, perubahan biologis mereka mulai terlihat. NASA melalui twin study terhadap Scott Kelly menunjukkan adanya perubahan pada berbagai sistem tubuh setelah hampir 1 tahun berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS itu. Jadi kalau astronot itu pulang ke planet bumi harus adaptasi ulang lagi tuh. Namun, sebagian lagi itu membutuhkan waktu yang lama banget agar bisa beradaptasi ulang di bumi. Artinya, hidup jauh dari planet bumi itu bukan sekedar pindah tempat tinggal. Tubuh kita tuh benar-benar harus berjuang lagi untuk bisa bertahan. Belum lagi soal energi. Konsep terraforming Mars sering terdengar menarik dalam film-film atau science fiction. Tapi jika dihitung dari kebutuhan energi, teknologi, waktu, dan sumber daya, proyek seperti itu sebenarnya jauh banget di luar kemampuan manusia saat ini. Ironisnya, energi yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi lingkungan bumi justru jauh lebih mudah dan realistis dibanding mencoba mengubah satu planet mati menjadi rumah baru bagi manusia. Nah, sampai di sini harusnya kita sudah bisa melihat sebuah pola. Secara astronomi, planet pengganti belum tentu ada di luar sana. Secara ekologi, kita pun manusia belum mampu membuat planet lain itu seperti di bumi. Nah, secara biologis, tubuh kita ini dibuat itu memang perfect untuk tinggal di bumi.
Tapi gimana seandainya nanti di masa depan, semua teknologi manusia tuh bisa mengatasi semua tantangan-tantangan tersebut? Apakah masalahnya selesai atau belum tentu nih? Karena ternyata ancaman terbesar hidup di luar bumi bukan berasal dari tubuh kita aja, melainkan dari pikiran kita. Belajar Islam tuh penting banget, tapi kadang yang bikin ribet itu kan cara belajarnya. Makanya di sini YN Academy itu beda. Kita coba bikin pengalaman belajar yang lebih mudah dan terarah. Jadi, yuk mulai perjalanan kalian belajar di YN Academy. Daftar sekarang dan cobain bedanya. Manusia itu nggak hanya membutuhkan oksigen untuk bisa hidup. Pada tahun 2010, ada sebuah eksperimen bernama Mars 500. Selama 520 hari, ada 6 orang yang dikurung di fasilitas tertutup untuk mensimulasikan perjalanan ke Mars. Secara fisik, ternyata orang-orang ini bertahan. Makanannya cukup, udaranya masih ada, semua kebutuhan dasar masih tetap terpenuhi. Tapi yang mulai runtuh ternyata adalah kondisi psikologis mereka. Orang-orang ini muncul gangguan tidur, mulai terjadi konflik sosial di antara mereka. Ada juga penurunan motivasi, dan sebagian itu mengalami gejala yang dikenal sebagai third quarter phenomenon. Fenomena ketika tekanan mental justru mencapai puncaknya setelah melewati sebagian besar perjalanan. Kok bisa gitu sih? Karena ternyata manusia itu tidak hanya membutuhkan makanan dan udara supaya bisa hidup. Kita tuh ternyata butuh semuanya. Kita butuh langit, kita butuh matahari, kita butuh angin, pepohonan, suara hujan, pergantian siang dan malam. Seluruh alam yang selama ini terasa biasa aja dalam hidup kita, ternyata menjadi bagian penting dari kesehatan mental manusia. Ketika semuanya itu hilang, maka otak itu kesulitan. Dia kehilangan banyak rangsangan secara alami. Muncul rasa bosan, stresnya meningkat, interaksi sosial juga menjadi lebih sulit. Semakin lama kita hidup di ruang tertutup, semakin besar tantangan psikologis yang akan muncul. Nah, ternyata ada problem yang lebih besar lagi. Kalau dalam dunia ekonomi itu ada istilah moral hazard. Ketika seseorang merasa memiliki jaring pengaman, orang itu pasti akan cenderung menjadi lebih berani ngambil resiko karena tahu everything will be fine. Kalau konsep ini diterapkan pada isu lingkungan, muncul pertanyaan yang menurutku agak mengganggu. Kenapa sih gagasan Mars sebagai jalan keluar dari manusia justru membuat orang-orang tuh merasa ya nggak perlu khawatir ngerusak bumi. Kalau bumi ini rusak, toh gampang nanti pindah aja. Padahal kenyataannya kan, kalaupun koloni Mars nanti itu berhasil dibangun, entah suatu saat nanti ya, mungkin jumlah manusia yang bisa ikut pun yang nggak semuanya, hanya sedikit aja. Karena satu, biayanya pasti super mahal. Teknologinya pun super rumit. Nggak mungkin kan seluruh orang di planet bumi ini masing-masing harus dibawa semua ke sana. Artinya, narasi bahwa seluruh umat manusia akan bermigrasi ke planet Mars itu tuh masih sangat jauh dari realita. Masih kayak khayalan semata. Nah, harusnya kita tuh semakin berkaca ya dengan kondisi seperti ini. Kalau suatu spesies menghabiskan seluruh sumber daya di suatu tempat, lalu pergi mencari tempat baru tanpa memperbaiki yang lama nih ya, meninggalkan saja, apakah itu bisa disebut sebagai spesies yang memiliki peradaban maju? Atau justru pola ini hanya seperti organisme perusak ekosistem, kayak kanker? Eksplorasi luar angkasa itu memang penting. Penelitian astronomi itu juga sangat berharga. Tetapi menjadikan planet lain sebagai alasan untuk perlahan kita mengabaikan bumi adalah dua hal yang menurutku sih berbeda ya. Karena semakin banyak kita melakukan penelitian, semakin jelas bahwa ada satu kenyataan bahwa kita manusia bisa aja nih berkunjung ke planet lain. Mungkin pun kita bisa membangun pangkalan penelitian di luar sana. Tapi sampai hari ini, hanya bumilah yang menjadi satu-satunya rumah yang benar-benar mampu menopang kehidupan manusia secara holistik atau secara utuh. Dalam sudut pandang teologi, khususnya agama Islam, seolah-olah planet bumi ini adalah tempat yang sangat cocok ditinggali manusia. Apakah itu hanya kebetulan, ataukah itu adalah proses panjang dari evolusi yang dituliskan dalam narasi-narasi sains modern? Kalau dalam Islam, alam semesta itu justru dipandang sebagai
tanda-tanda kebesaran Allah. Al-Quran itu mendorong manusia untuk menjelajahi langit dan bumi. Pelajari itu ciptaan-ciptaan Tuhan, serta kembangkan hasil pengetahuannya. Artinya eksplorasi ruang angkasa bukan sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Yang menjadi masalah adalah ketika eksplorasi tadi berubah malah menjadi alasan untuk pelarian. Islam kan memperkenalkan konsep yang sangat mendasar, bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah fil ard. Bukan cuma makhluk hidup yang numpang tinggal. Bukan pula turis yang nanti abis mampir ke sini pindah ke planet lain. Tapi kita itu diberikan amanah untuk mengelola dan menjaga bumi ini. Kalau tubuh kita sebagai manusia ini begitu cocok dengan gravitasi bumi, udara juga menopang semua kehidupan yang ada di planet bumi ini, maka kondisi psikologis kita juga itu berkembang bersama dengan perjalanan planet bumi. Dan kita semua itu bisa dipandang sebagai bagian dari desain penciptaan. Bumi ini bukan sekedar tempat singgah yang kalau rusak tinggal kabur ke planet lain, tapi amanah. Nah, bagiku sendiri, mencoba mengubah planet Mars sebagai rumah kedua bagi manusia itu sangat mustahil. Karena dengan sumber daya manusia dan sumber daya yang kita miliki sekarang, harusnya manusia itu memikirkan bagaimana menjadikan bumi ini kembali seperti sedia kala. Menurut teman-teman sekalian, apakah ambisi para ilmuwan-ilmuwan di NASA itu untuk mencari planet lain, lalu berharap manusia bisa tinggal di sana itu make sense? Atau itu adalah pertanda bahwa kita tuh sebagai manusia gagal memahami eksistensi kita dan tujuan hidup kita yang ada di planet bumi ini. Oke guys, kalau seandainya ada pertanyaan atau ada mau diskusi, boleh juga ngasih saran, silakan ramein kolom komentar di bawah sini. Dan sampai jumpa di video-video YN Academy selanjutnya. Bye-bye.